Hai semuanya, apakah Anda sudah trading? Apakah Anda sudah mendapatkan profit dari trading? Atau jangan-jangan saat ini sedang mengalami floating yang sangat tinggi? Nah, itu karena Anda belum memahami basic-basic dari trading. Ikutin kelas yang kami adakan dari CTC, Anda akan belajar tentang basic-basic dari trading, mulai dari teorinya sampai ke analisa teknikalnya. Saya yakin dengan Anda belajar dari kelas trading, nanti Anda akan memahami basicnya dan Anda pasti bisa akan profit. Nah, untuk kelas tradingnya, Anda bisa hubungi nomor yang tertera di bawah ini dan pastikan Anda dapatin jadwal untuk kelasnya. Welcome to CTC, a professional team for our money. Halo Pak. Hai Catherine. Oke nih Pak. Ya. Mau tanya-tanya lagi nih Pak, karena banyak dong berita-berita yang beredar nih. Kan udah ada 2 nih yang masuk bui. Ya lu ngomong itu yang mana? Aduh, nggak usah spill namanya kali ya. Iya. Pasti udah pada tahu lah ya teman-teman. Ya. Nah Pak, kan sekarang lagi era-eranya bot nih Pak, bot Ya. trading. Ya. Entah mau forex kah atau mau kripto. Ya. Nah Pak, mau tanya nih, gimana sih untuk masa depannya si bot ini sendiri? Ke depannya bakal endgame nggak sih ini bot ini sendiri? Oke. Buat trading ya, Iya. memang sekarang gini, memang sekarang tuh lagi banyak pemberitaan tentang buat trading yang scam, banyak banget lah ya. Dan kita hampir tiap hari itu disuguhkan dengan pemberitaannya seperti itu. Iya. Ya, karena memang oknumnya banyak sih, harus diakui ya. Ya, semakin menarik sebuah industri, ya pasti juga mengundang banyak banget orang-orang yang niatnya tidak benar, Iya. ya. Terus mereka manfaatin itu dan akhirnya merugikan orang banyak. Iya. Kayak gitu, ya. Tapi kalau ditanya apakah era robot trading ini bakal endgame atau bagaimana, saya bilang sih enggak ya. Kayak Oke. gitu. Kenapa? Karena manusia itu selalu belajar dari kesalahan. Iya. Kat. Ya kan? Iya. Orang tuh selalu berpikir bagaimana caranya supaya tidak scam, ya kan? Ketika dia jadi korban, terus dia udah ngerti nih, misalkan dia jadi korban, dia udah ngerti, dia akan berpikir bagaimana caranya untuk saya tidak jadi korban lagi Iya. nextnya. Iya. Kalau ketemu tipikal yang mungkin dia cukup pemikir dan bisa eksekusi, jangan-jangan ini orang akan bikin sebuah gebrakan baru, yaitu membuat bot yang baru. Ya, Oke, dan iya. botnya mungkin dibikin lah sampai sedemikian rupa sehingga unsur scamnya ini bisa berkurang, Oh iya. ya kan? Karena gini, kalau memang industrinya menarik ya orang itu pasti akan berinovasi, Kat. Iya. Berinovasi sesuai dengan perkembangan teknologi, ya kan? Kan kalau kita bicara teknologi ini nggak berhenti nih, Oh pasti. ya kan? Iya. Handphonenya nggak terus keluar Iya, model baru banyak gitu. seriesnya. Nah, bot juga kurang lebih sama. Jadi kalau dulu botnya begini, nah nanti pasti akan diimprove, dibikin sama orang lain lagi yang kepikiran untuk bikinnya ya pastinya ya. Dia pasti akan bikin yang jauh lebih baik. Oh iya. Nah, Benar. kalau endgame sih menurut saya nggak mungkin. Tapi kalau kita bicara bakal semakin maju, semakin marak, semakin banyak, ya justru saya bilang malah iya. Kayak gitu. Ini kita nggak bicara Iya. soal Indonesia aja, Iya, tapi kita betul. bicara soal Keseluruhan dunia lah ya. dunia, iya. Ke seluruh dunia pasti makin banyak bot-bot baru yang muncul yang mereka bikin jauh lebih baik dibandingkan bot-bot yang sebelum-sebelumnya. Oke. Ya ini entah forex boleh, entah Iya. crypto juga boleh, ataupun mungkin trading yang lain lah. Tapi orang akan berpikir begitu karena kalau dia manual trade, banyak orang tuh punya kendala. Nggak semua orang bisa belajar. Itu Iya. kita harus akuin juga ya. Nggak semua orang bisa belajar, tapi mereka itu butuh solusi gitu. Iya. Mereka mau trading, tapi mereka butuh solusi. Dan solusinya itu datang dari orang-orang yang ngerti trading. Orang-orang yang ngerti trading ini karena udah capek trading manual, jadi mereka merancang mungkin alat bantunya. Ya, nah karena sudah ada ya, karena sekarang kan banyak kan buat trading kan. Iya. Nah, jadi yang scam-scam ini kan berarti kan ada celah-celah penipuan di sana. Nah, itu kalau ketemu orang yang benar, dia trading benar, dia berpikir untuk bikin bot yang benar, maka dia akan berusaha bikin supaya celah-celah itu ditutup-tutupin gitu loh. Jadi celah itu jadi yang tadinya memang ada celah untuk scam, jadi celahnya jadi hilang. Karena apa? Mungkin karena ada satu pemikiran baru yang akhirnya membuat celah itu jadi nggak bisa. Jadi nggak bisa di scam nih ceritanya nih gitu loh. Nah, kita kan trading banyak di kripto ya. Dan saya senang di kripto tuh karena kalau kita trading pakai buat trading, kita harus menggunakan API. Ya, API banding namanya. Dan itu kita yang lakukan. Gitu, kita yang lakukan dari
exchanger atau broker yang kita pilih, lalu kita lakukan API binding dengan si botnya. Ya, karena API binding itu sebenarnya disiapkan oleh si broker atau exchanger ini untuk dikonekkan dengan si aplikasinya. Nah, ini bentuk satu kecanggihan baru sebenarnya. Dulu API itu hanya dilakukan, setahu saya ya, dilakukan oleh IT to IT gitu. Jadi IT sama IT yang bikin API. Iya. Nah, tapi sekarang justru API bisa dilakukan oleh konsumen. Nah, artinya apa? Artinya mau dia berapa platform pun, yang penting dia menggunakan API binding. Ketika menggunakan API binding, maka sebenarnya kita memberikan akses ke si botnya untuk melakukan trade. Tapi bukan akses di bagian keuangan kita. Karena keuangan itu kita yang handling gitu loh. Iya. Nah, jadi kalau apakah bakal endgame? Menurut saya enggak ya. Justru maka akan semakin maju, ya kan. Bukan ini kita nggak bicara Indonesia aja. Makanya saya bilang kita nggak bicara Indonesia aja. Justru akan semakin maju, semakin banyak orang bikin bot yang baru, yang semakin canggih, ya. Yang kalau sebelum-sebelumnya mungkin semi otomatis, ya kan, atau apalah. Mungkin sekarang orang bikin itu lebih ke full otomatis. Nah, jadi saya believe lah, saya percaya bakal ada bot-bot baru yang dibikin yang lebih canggih dari sebelumnya dan meminimalisir yang namanya scam. Jadi dikurang-kurangin terus nih scam-scamnya, sehingga orang jadi makin yakin dan percaya untuk melakukan trading atau investment gitu. Iya. Oke. Berarti nih Pak, kan tadi sudah menjawab nih pertanyaan pertama. Berarti Iya. Untuk yang bot trading ini pasti ada masa depannya lah gitu kan. Akan Saya believe sih berlanjut. begitu ya. Iya. Saya believe sih begitu. Karena kita bicara teknologi masalahnya. Iya. Teknologi itu nggak bisa dibendung oleh siapapun menurut saya. Ya kan? Ketika ada orang yang pintar, dia bikin, kemudian diketahui orang, dan dipakai orang, ya udah jalan. Kayak gitu. Nah, paling ujung-ujungnya masalah regulasi. Iya. Apakah dia sudah legal apa belum? Nah, itu aja paling masalahnya. Nah, kalau legal itu bicara bot itu ada di negara mana, dipakai di negara mana. Karena kan legalisasi tiap negara itu beda-beda. Ya, kalau dia pakai di Indonesia berarti kita urusannya ke PPT dan sebagainya. Kayak gitu loh. Urus regulasi itu sendiri. Ya, paling masalah regulasi sih paling. Nah, oke nih Pak. Kan berarti tadi untuk yang bot ini sendiri pun pasti ya akan semakin maju lagi nih. Ya, Bahkan versi saya ya. Iya, betul, Versi saya versi ya. Bapak. Lalu nih Pak, untuk yang scamnya ini, ya kita kan belum tahu nih ya untuk bot yang kedepannya kayak gimana. Cuma apa nggak sih dia tuh Bapak bilang tadi kalau misalkan untuk meminimalisir yang scam-scam itu sendiri. Cuma kan ya namanya juga kalau misalkan udah ya kita namanya juga manusia ya, maksudnya mungkin udah hilaf dengan uang-uang member yang sudah masuk itu tiba-tiba dibikin scam kan kita nggak tahu nih ya. Ya. Untuk jaga-jaga aja untuk si investmentnya sendiri nih kayak gimana sih Pak? Gini, setiap industri yang berkembang ya pasti ada oknum ya. Ya kan? Iya. Kita bicara polisi aja ada oknum ya. Iya. Kayak gitu loh. Nah, kita bicara pejabat juga ada oknum. Ya, kita bicara bisnis juga ada oknum. Ada nggak orang bisnis jujur? Ada nggak orang bisnis yang nggak jujur? Oh ada. Pasti. Ya, apapun itu pasti ada yang namanya orang nggak benarnya. Ya kan? Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Termasuk bot trading. Bot trading ini lagi booming di tahun 2020 sejak pandemi. Ya kan, trading booming, bot trading booming. Banyak orang ikut karena apa? Karena merasa gampang, dapat duitnya gampang, nggak usah ngapa-ngapain tapi dapat duit gitu loh, ya kan? Nah, jadi apa ya? Kalau misalkan industrinya booming, ya pastilah ada orang-orang yang berpikiran jahat, Kat. Berpikiran jahat yang mereka itu memang dari awal, mungkin dari awal ada beberapa ya. Yang pertama adalah orang itu memang awalnya dia tidak berniat jahat. Tapi di tengah jalan karena duitnya banyak, mata orang kan jadi ini ya apa jadi jadi silau ya. Silau, iya. Nah, jadi dia daripada ini ya dikaburin gitu loh. Nah, itu niatnya muncul pada saat pertengahan jalan. Tapi ada orang yang niatnya dari awal. Iya. Memang dia bikin untuk nipu orang. Ya, nah kalau yang kayak gini-gini kita nggak bisa hindari gitu loh. Namanya industri berkembang, industri booming ya, pasti ada orang-orang yang mau dia begini. Dan celakanya adalah ketika yang begini terkuak ya, artinya satu industri itu bisa disalahkan gitu. Kamu pernah dengar istilah begini nggak? Satu orang yang nggak benar, satu kelompok jadi salah semua. Iya. Pernah dengar istilah begitu nggak? Pernah. Nah itu yang jadi begitu, ya kan? Kalau misal contoh ya, kita orang Indonesia nih, kita pergi misalkan ke Singapura,
Lu tahu sendiri kan, Singapura boleh nggak buang sampah di tengah jalan? Enggak lah. Wah, kamu bisa dibabat kamu kan gitu Iya. ceritanya. Nah, tapi misalkan ada nih orang Indonesia kita ke sana, terus karena nggak ngerti, ya kan, kebiasaan kita kan buang sampah sembarangan. Betul. Ya. Terus kita main habis makan-makan, kita buang aja begitu. Terus ada orang Singapura lihat, waktu dia lihat apa komentar dia? Dia tahu nih kita orang Indonesia, dia komentar apa? Gila ya orang Indonesia ya, gila ya orang Indonesia. Dia menyamaratakan satu orang dengan semua orang. Iya. Nah, Satu ya kan? negara lah jadinya. Satu negara jadinya Iya, kan. Padahal kan nggak semua begitu. Nah, bot trading ketika ada satu yang tidak benar, seolah yang lain salahin. Ya gitu. Seolah seperti itu. Tapi ada nggak bot trading yang benar yang dipakai memang orang untuk buat trading benar dan sebagainya? Oh ada, bukan tidak ada. Ya, tapi karena pemberitaan seperti itu ya jelas jadi tidak benar. Iya. Ya, jadi itu yang mencuat kan, itu yang booming kan. Ya, nah itu yang dilakukan oleh oknum sebenarnya. Ya, jadi kalau semakin booming, nih tadi kan saya bilang bakal semakin maju nih industri bot trading atau trading sendiri bakal semakin maju. Karena apa? Karena orang makin digitalisasi, ya kan? Iya. Tapi bakal banyak nggak yang akan melakukan scam? Oh iya, bakal banyak. Itulah resikonya. Semakin kamu naik tangga semakin tinggi, ya semakin tinggi juga kamu jatuh. Semakin banyak orang bikin bot trading, semakin banyak juga yang akan melakukan scam. Karena kan kita nggak tahu niat orang. Niat itu again awalnya bisa muncul dari awal, bisa muncul di pertengahan. Iya. Nah, yang kita perlu hati-hati di bagian itu. Gimana caranya kita ketemu bot trading yang potensi scamnya itu sangat kecil gitu loh. Sehingga apa? Sehingga kita tidak kena di sana. Ya. Makanya kan again ya, saya selalu bilang kan kalau bisa kamu sendiri itu sebelum masuk ke dunia trading kamu belajar dulu, ngerti dulu. Kalau kamu ngerti kamu bisa lakukan analisa sendiri. Iya. Dari situ kamu bisa tahu ini bot trading bagus atau tidak dan sebagainya. Tapi kalau kamu nggak ngerti ya susah lah. Ini bicara penawaran, bicara greedy dan sebagainya. Gitu. Nah, Pak, kalau misalkan nih apa namanya? Ya tadi kan kita udah bahas scam ini. Apa sih kayak yang tips-tipsnya atau enggak kita bisa jeli nih. Oh, mungkin yang dari awal udah kelihatan nih, ini pasti akan scam atau apa. Kayak gimana sih, Pak? Ini sebenarnya saya udah bikin video pribadi kan. Yeah. Nah, sudah ada kan video pribadi saya. Kalau misalkan mau tahu jawaban itu, nanti teman-teman yang podcast mungkin bisa lihat ya di Arianto Hong Channel ya. Tinggal buka itu sudah ada di sana saya bikin. Jadi kurang lebih saya ringkas saja lah ya. Yang saya tahu itu kurang lebih ada sekitar 7 scam yang terjadi saat ini. Ada fraud scam, kemudian MC scam ya, sengaja di MC kan. Terus ada lagi apa ya? Ada lagi yang pump and dump scam, ya kan, sengaja dipam-pam, kemudian didamkan dan didamkan begitu aja. Lalu ada lagi yang Ponzi scam, itu yang paling parah, yang paling banyak, ya kan. Ada yang gambling scam, ya gambling itu konsep perjudian mirip kayak binomo dan teman-temannya itulah, ya dan sebagainya. Lalu kalau tipsnya juga saya udah bahas di video itu, saya bilang kalau misalkan kita mau terhindar dari scam, nah kita kasih nih beberapa tips. Saya kasih beberapa tips. Pertama adalah jangan pernah titip dana ke orang lain. Ya gitu. Orang lain ini siapa? Ya mau perorangan boleh, perusahaan boleh. Pokoknya jangan kasih uang kamu ke sana. Kayak gitu. Jangan kamu kasih uang ke sana. Ya. Yang kedua adalah jangan kamu percaya dengan copy trader. Karena copy trader itu juga manusia. Namanya manusia bisa serakah. Bukan si tradernya saya salah sangka. Bukan, maksud saya gini. Manusia itu punya unsur keserakaan. Ya, saya nih kalau kamu kasih 10 juta, saya mungkin tidak akan serakah. Tapi kalau kamu kasih saya 1 triliun, saya bisa berubah pikiran loh. Iya. Gitu, ya kan? Karena antara nilai besar dengan nilai kecil orang bisa berubah. Iya. Siapa yang menjamin orang bisa berubah? Itu sifat loh, tidak ada yang bisa menjamin. Sekalipun dia bersumpah ya. Iya. Beda lah, orang bersumpah pada saat belum dapat apa-apa, tapi begitu udah jadi coba. Ya kan, beda banget mata. Gitu. Bisa gelap mata dan sebagainya. Ya kan, banyak kok kita lihat orang-orang yang sok agamis, kemudian ketika udah bicara uang, beda dia. Beda banget gitu loh. Nah, itu yang saya maksud gitu loh. Jadi jangan percaya pada copy trade karena apa? Karena ada unsur manusianya gitu loh. Manusianya ini bisa greedy masalahnya. Ya kan? Terus saya juga bilang kalau bisa ya kalau dia dapat lah ya bot trading atau broker yang legal ya itu bagus, tapi juga nggak menjamin. Ya nggak menjamin, buktinya beberapa nama-nama besar yang kita udah tahu beritanya di mana-mana kayak Jiwasraya dan sebagainya itu juga bermasalah. Betul. Padahal izin lengkap, gitu kan, dan sebagainya ya. Lalu apalagi yang kita bisa terhindar? Nah,
Salah satu kalau kita bicara kripto, salah satunya adalah kalau saya saran sih ya, jangan invest di koin baru. Ya, kebanyakan orang tertarik di koin baru karena apa? Karena mereka berpikir bisa jadi Bitcoin yang kedua, ketiga dan sebagainya. Iya Ya, sih. Bitcoin kan dulu mungkin cuma berapa dolar, 10 tahun kemudian Iya. langsung naik ke puluhan ribu dolar. Iya. Ya, mereka berpikir semua begitu. Tapi saya bilang itu susah, tidak bakal terjadi lagi yang konsep seperti itu lagi. Itu benar-benar susah, nggak gampang. Iya. Dengan apalagi gini loh, bikin koin itu gampang banget loh, Kat. Wow. Gampang banget, kamu nggak usah ngerti coding, kamu nggak usah ngerti apa-apa, sudah ada kok engine-nya. Nah, kamu tinggal bikin dan itu cuma berapa puluh ribu rupiah doang modalnya. Oke. Kamu Iya, untuk iya, bikin iya. koin. So easy gitu loh, karena terlalu gampang. Ya, makanya orang harus waspada. Ya, Iya. jadi jangan invest di koin-koin baru. Saja saya begitu, apalagi koin-koin itu sekarang lagi dipromosi sama artis lah, Iya. entah artis yang bikin atau Iya. public figure lah. Di Amerika udah banyak loh orang kayak begitu. Sekelas yang artis besar namanya kayak Kim Kardashian dan sebagainya, itu juga kena semuanya. Iya. Mereka mempromosikan koin-koin baru dan sebagainya, sekarang jadi Betul. masalah juga. Iya. Nah, so itu mesti hati-hati yang kayak gitu. Jangan invest di koin-koin baru karena itu sangat berpotensi untuk kamu tuh di scam di sana. Ya, pump and dump scam itu sangat memungkinkan kamu kena. Jadi bagaimana supaya kita terhindar dari sana? Ya jangan invest di koin-koin yang market capitalnya itu masih sangat kecil atau token baru. Nah, minimal berapa sih kalau kita mau invest? Nah, gini gampangnya gini lah. Saya kasih satu tips. Kalau misalnya kita mau invest di koin, ya pilih koin yang sudah ranking 1 sampai ranking 100. Atau 200 masih oke lah ya. Tapi 100 lah paling aman lah. Ya, cara kita tahu itu rankingnya bagaimana? Ya buka aja coinmarketcap.com. Ya Iya. searching aja di internet, gampang Iya. kok. Ya ranking koin gitu aja, ketik aja Google. Ya nanti akan muncul gitu kan. Kita akan tahu ranking pertama itu udah pasti Bitcoin yang pegang. Iya. Karena market capital dia sudah mengerikan. Ya, udah billion US dollar gitu loh. Itu udah besarnya luar biasa. Lalu yang kedua apa? Yang kedua Ethereum. Yang ketiga apa? Keempat apa? Sampai ke 100. Nah, kalau kita mau trading, gunakan trading dengan koin itu karena apa? Karena koin tersebut udah lebih apa ya? Lebih kecil kemungkinan itu bakal bisa scam. Kecil kemungkinan bukan berarti tidak bisa. Iya. Ya, kita bukan Tuhan, tidak bisa Betul. bilang ini tidak bisa, pasti nggak bisa. Kita Iya. bukan Tuhan, kita nggak pernah tahu masa depan future gitu. Tapi paling tidak kalau kita trading menggunakan koin-koin yang capital marketnya besar, maka potensi untuk terjadi scam-scam itu udah agak kecil. Ya kayak rug pull scam juga sama tuh. Itu developernya kabur itu. Nah, itu kita bisa terhindar dengan trading di koin-koin yang market capitalnya juga sudah besar. Nah, kalau tips dari saya mungkin begitu. Tapi lengkapnya nanti teman-teman mungkin boleh tonton di channel Arianto Home Channel ya. Itu sudah ada penjelasan saya tentang scam dan tipsnya bagaimana cara menghindarinya. Oke. Nah Pak, mau nanya nih Pak, ada bocoran gak sih Ya. buat trading apa nih yang bagi Bapak pakai atau enggak lagi Bapak incer nih? Ada nggak Pak? Ah, gini, kalau buat trading itu banyak, Kat. Ya. Oke. 2022 aja sudah ada beberapa buat trading yang baru yang saya tahu. Wow. Ya, sudah ada beberapa. Ya, dan itu semua datang dari luar negeri. Ya, dari dalam negeri ada yang bikin. Ya. Ya, dan sebagainya. Terus kalau yang saya incar ada nggak? Ya ada yang saya incar. Ya, tapi belum rilis lah. Oh, Ya, belum rilis dan sebagainya. Jadi saya masih waiting yang itu gitu loh. Nah, kenapa saya pilih yang satu itu? Karena menurut saya yang satu itu cukup oke sekali dibandingkan yang lain-lain. wow. Cukup Dan oke ya. ya cukup oke. Developernya juga menurut saya bisa dipegang ya. Oke. Jadi harusnya cukup mantap lah kalau saya bilang. Nah, Iya. kenapa juga saya pakai buat trading nggak manual aja? Saya trade manual selama ini. Oke. Nah, terus saya ada pakai beberapa buat trading kripto juga, ya kan. Cuman setelah saya mengerti buat tradingnya, aduh, algoritma mereka tuh nggak bagus itu, ya kan. Itu sering membuat kita tuh floating di harga tinggi, ya Ya. kan. Dan kita kalau ada orang-orang yang jalanin buat trading tersebut, yang pure trading ya, mereka masih harus ngajarin orang-orang yang mereka daftarin juga bagaimana cara supaya tidak kena floating tinggi. Nah. Yang kita incar ada satu buat trading yang masih uji coba kayaknya tahapnya sekarang ya. Iya.
Itu kalau jadi menurut saya itu bot trading bagus sekali, keren banget. Ya. Karena konsepnya dia itu kita nggak bakal loss yang pertama. Yang kedua adalah dia tidak akan pernah membeli koin pada saat harga koin itu lagi tinggi. Wah, Nah, high price-nya itu dia tidak akan masuk gitu loh. Dia hanya akan masuk pada saat low price-nya aja. Jadi kalau kita istilahnya kita beli barang itu di harga murahnya, kalau kita pedagang nih, itu udah pasti jaminan profit lah. iya. Pedagang dapat harga murah, Iyalah. iyalah. Jelas. Jelas udah dapat barang murah, ya kalau dia harganya naik ya pasti udah profit kita, nggak mungkin enggak. Nah, itu yang saya incar mungkin itu ya. Kalau yang lain-lain per hari ini aja ada yang baru kok. Ya, saya baru tahu kok beberapa hari yang lalu tuh, wah gila ada yang baru lagi nih. Ya, cuma saya nggak promosiin ya. Iya, Saya nggak promosiin, iya. saya nggak sebutin mereknya. Iya, betul. Tapi ada yang baru lagi. Ya, dan saya yakin nanti nggak lama masuk Indonesia kok semua itu. Oh iya sih. Nggak akan lama masuk Indonesia gitu. Iya. Ya cuma kita berharap bahwasanya nanti yang bawa ke Indonesia atau yang runningkan di Indonesia dan Iya. sebagainya, ya tolonglah kamu jangan, saya nggak tahu ya pakai sistem affiliate apa enggak. Oke. Kalau pakai sistem affiliate, tolonglah jangan kamu jadikan itu sebagai sebagai Utamanya banget lah ya. bukan utamanya, tapi maksudnya jangan kamu jadikan itu sebagai kesempatan kamu untuk mendapatkan income dengan mengajak orang dalam jumlah yang sangat besar. Gitu loh maksud saya. Yang kamu fokuskan itu adalah tradingnya, bukan ngajak-ngajak orangnya. Buat apa kamu punya software trading tapi kamu nggak pakai buat trading? Iya. Nggak pakai dan nggak paham lah. Betul. Cara pakainya. Betul. Yang paling penting kan sebenarnya gini, ketika ada software trading itu, kamu kan beli dan sewa lah. Bahasa sewa bukan Iya, beli ya. sewa. Kamu sewa. Waktu kamu sewa, ya jelas kamu pakai. Iya. Iya kan? Nah kalau kamu pakai, berarti kamu pakai untuk trading. Berarti kamu dapat profit dari modal kamu sendiri. Iya. Bukan dari orang lain. Kalau kamu lakukan begitu, ujungnya kamu akan masuk ke area scam Ponzi nanti. Ya, ketika orang lain rugi, lu untung. Iya. Ya itu udah jatuhnya scam Ponzi lah. Kasusnya Binomo kan juga begitu. Iya. Ya, cuma ya dia tidak banyak tingkatnya aja. Kalau affiliate program ini kan tingkatnya banyak banget tuh. Nah, itu jadi jangan sampai kamu dapatin uang dari orang lain rugi. Iya. Ya, orang lain yang storin uang, terus dari situ kamu dapat bagi hasilnya. Dan itu jadi utama lagi, kan kacau tuh gitu. Betul. Ya, kalau saya sih suggest ya teman-teman yang tonton podcast ini, kalau misalkan nanti ketemu dengan bot trading yang sepertinya yang jalaninnya adalah orang-orang yang hanya fokus di bagian affiliate-nya doang, itu mending jangan ikut deh. Iya. Beneran. Karena orang-orang tersebut itu tidak akan bertanggung jawab gitu loh. Iya, betul. Itu semua orang-orang begitu, pada saat lagi baik-baik saja, itu akan menyatakan diri sebagai Iya. leader. Pokoknya manis-manis dulu Manis-manis lah. semua, tapi begitu ada masalah, dia akan hilang dia. Iya. Nah, Di WA pun nggak akan balas ya Pak. iya, ya udah hilang. Mungkin nggak tahu kemana udah. Iya. Nah, satu hal nih saya mungkin bagi ya. Jadi yang saya mungkin bisa kasih tahu ke teman-teman, tapi ya saya juga takut diserang mereka. Tapi is okay lah, nggak apa-apa lah. Ya, pada dasarnya orang-orang seperti ini, mereka tuh disebut sebagai, bukan disebut sebagai, mereka tuh dulunya adalah pemain money game. Kalau kita sebutnya yang sekarang tuh adalah money gamers gitu loh. Ya, orang-orang yang bermain, yang memang pemain money game gitu. Ya kan? Dulu kan mereka mainnya di produk yang berbentuk barang, ya kan. Lalu main ke koin-koin, ya Iya. koin-koin fisik emas kayak gitu-gitu. Iya. Nah sekarang mereka larinya trading. Iya. Inilah orang-orang yang perusaknya itu loh. Perusak sesuatu yang bagus. Iya. Ibarat penipu, dia nipu handphone jadi rusak semuanya. Dia nipu Iya. gelas jadi rusak. Dia nipu mikrofon jadi rusak semuanya. Jadi apapun bidang yang dia masukin, itu semua jadi rusak gara-gara Iya. orang-orang yang Dibikin seperti rusak. itu. Dibikin rusak. Dan ada korbannya loh. Iya. Udah banyak. Banyak banget. Ya, Betul. cuman kan korbannya mungkin tidak, kalau di bot trading mungkin tidak sebesar di forex ya. Kalau Iya. forex kan titip dana masuk peng gitu kan. Iya. Kalau hilang semua. Iya betul. Nah, kalau di forex itu adalah yang ruginya itu adalah di biaya sewanya. Jadi orang rugi di sana. Nilainya mungkin nggak besar ya, paling $100-200. Ya, tapi tetap aja kalau kita mau hitung, kalau kita mau bilang ada rugi ya jelas itu rugi. Iyalah. Ya cuma tidak sebesar kalau kita lihat yang di berita-berita tentang forex ya. Forex, iya. Yang saya tahu tuh bahkan sampai rugi triliunan. Iya. Mengerikan tuh Makanya angkanya itu, tuh. aduh. Iya.
Astaga, Ya, berarti oke, ya. mungkin itu dari saya lah. Kayak ya soal apa? Soal ada nggak sih bot yang muncul baru? Oh, ada Iya, banyak. pasti. Ya banyak. Asal teman-teman rajin searching aja banyak kok. Iya. Gitu. Yang penting cari tahu dulu. Ya, gitu yang loh. penting cari tahu Jangan dulu. tiba-tiba join kayak gitu. Ya, ya, Di situ giran ada ya ngelos atau apa gitu kan, baru dia nyesel ke belakangan. ya, Nah, ya. Kalau yang saya incar pribadi itu juga ada. Ya, tapi itu belum lah. Nanti iya. lah. Yang penting dipastikan harus cari tahu dulu Ya. botnya itu sendiri. Jelas Oke. dong, jelas. Siap. Thank you, Pak. Ya, thank you ya. Yo. Welcome to CTC, a professional team for our money.